Injil Lukas 7 ayat 28 hingga 35, demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Menilai salah, janganlah. Demikian itu tema perenungan kita malam ini. Saudaraku yang terkasih, tidak jarang kita bisa memberi penilaian yang keliru, ya kalau kita tidak mau dibilang salah terhadap seseorang, hanya karena kita melihat apa yang tampak dan kadang-kadang mendengar apa yang diceritakan oleh orang lain. Padahal kita tahu dengan baik bahwa penilaian demikian bisa saja salah, karena apa yang terlihat sepintas tidak mungkin dapat menjelaskan secara keseluruhan. Kehadiran Yohanes Pembaptis dan Yesus dengan segala keberadaannya pada waktu itu memunculkan begitu banyak penilaian dari orang-orang, tentu saja termasuk penilaian dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yohanes dengan jubah bulu untanya, kehidupan di padang, dan pola pelayanannya. Demikian juga Yesus dengan kelompok para murid yang adalah nelayan sederhana dan juga pola pelayanannya sendiri. Pada ayat 33 dan 34 bacaan kita, Yesus menyampaikan apa yang menjadi penilaian dari orang Farisi dan ahli Taurat terhadap kehadiran Yohanes Pembaptis dan Yesus di tengah-tengah kehidupan umat pada waktu itu. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Akibatnya, saudara, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menolak dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, namun juga enggan untuk menerima pengajaran Yesus. Pada ayat 31 dijelaskan bagaimana respon atau tanggapan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tanpa mereka sadari, penilaian mereka yang keliru terhadap Yohanes Pembaptis dan Yesus menyebabkan mereka tanpa sengaja telah menolak maksud Allah yang dinyatakan atas mereka. Saudaraku terkasih, dari kisah orang Farisi dan ahli Taurat kita belajar untuk menahan diri dari memberi penilaian yang terlalu cepat terhadap seseorang, karena apa yang terlihat atau yang tampak saja. Sebab penilaian kita bisa saja salah, dan kita tahu penilaian yang salah bisa mempengaruhi pemikiran kita dan
itu bisa berdampak pada relasi yang mau kita bangun dengan orang lain. Bahkan mungkin saja juga kita bisa secara tidak sengaja sedang menolak maksud Allah yang mau dinyatakan kepada kita. Karena itu mari kita memberi ruang dan kesempatan kepada seseorang untuk dapat berkarya dan melakukan banyak hal dalam kekurangan dan keterbatasan, juga dalam kelebihan dan kemampuan, demi kehidupan bersama yang damai, yang sejahtera, dan terutama demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, menilai salah janganlah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami bersyukur karena kembali diingatkan untuk menjaga hidup kami, untuk menjaga pikiran kami, perasaan dan hati kami dalam berelasi dengan sesama. Ampunilah kami jika selama ini kami telah keliru dalam berpikir, keliru dalam bersikap, karena kami lebih memilih mengikuti kehendak, keinginan, dan pemikiran kami sendiri. Tolonglah kami untuk dapat belajar saling menerima dan saling mengasihi, seperti Kristus menerima dan mengasihi kami, sehingga kami dapat membuang segala penilaian-penilaian yang keliru dan salah, yang dapat menjadi penghambat dalam kami berjuang bersama untuk membangun hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami akan beristirahat malam ini. Kiranya rahmat dan kasih Tuhan menaungi kami, juga menaungi semua orang yang mengasihi Tuhan, sehingga malam yang gelap dan penuh rahasia ini dapat kami lewati untuk menyambut hari esok yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.